Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melisha Silvani. Saya dari jurusan Farmasi Universitas Cunyadin Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu aspek penting dalam CDOB, yaitu aspek ketentuan khusus bahan obat. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Pengertian CDOB. CDOB atau cara distribusi obat yang baik adalah standar yang mengatur proses distribusi obat dan bahan obat. Standar ini dibuat untuk memastikan mutu obat dan menjamin keamanan obat yang beredar di pasaran. Tujuan CDOB. Tujuan CDOB adalah menjamin mutu obat sepanjang jalur distribusi, menjamin bahwa obat digunakan sesuai dengan tujuannya, mengantisipasi pemalsuan obat, dan mencegah beredarnya produk yang merugikan konsumen. Kemudian, pentingnya regulasi bahan obat dalam distribusi farmasi. Pentingnya regulasi bahan obat di dalam distribusi farmasi adalah untuk memastikan bahwa bahan obat yang beredar tetap aman, bermutu, dan efektif hingga sampai ke tangan pengguna. Kemudian, apa sih tujuan dari regulasi itu? Nah, jadi tujuan dari regulasi itu yang pertama, menjamin keamanan dan mutu. Kemudian yang kedua, mencegah peredaran obat palsu dan ilegal. Yang ketiga, mengatur penyimpanan dan transportasi. Yang keempat, memastikan kepatuhan industri farmasi. Dan yang kelima, melindungi konsumen dan sistem kesehatan. Bagian ketentuan khusus bahan obat. Jadi di dalam aspek ketentuan khusus bahan obat itu ada 3 bagian, di mana bagian pertama adalah pengemasan ulang dan pelabelan ulang, bagian kedua penanganan bahan obat yang tidak sesuai, dan bagian yang ketiganya ada dokumentasi. Untuk pengemasan ulang dan pelabelan ulang ini adalah proses memindahkan bahan obat dari kemasan asli ke kemasan baru sesuai dengan standar mutu. Dan pelabelan adalah proses memperbaharui label bahan obat untuk memastikan informasi sesuai regulasi. Kemudian, penanganan bahan obat yang tidak sesuai. Penanganan bahan obat yang tidak sesuai ini adalah proses identifikasi, pemisahan, evaluasi, dan tindakan korektif terhadap bahan obat yang tidak memenuhi standar mutu atau regulasi untuk memastikan keamanan dan kepatuhan. Dan bagian yang ketiga yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini adalah proses pencatatan dan penyimpanan semua informasi terkait penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengemasan ulang, pelabelan ulang, serta penanganan bahan obat yang tidak sesuai. Jadi pertama kita akan membahas mengenai pengemasan ulang dan pelabelan ulang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 1141/Per/6/2011 tentang pedagang besar farmasi, PBF dan PBF cabang hanya dapat mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat dan bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri. Hal ini diperkuat dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman CDOB, pelaksanaan penggabungan bahan obat dalam batch yang sama. Pengemasan ulang atau pelabelan ulang adalah proses pembuatan bahan obat, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan cara produksi obat yang baik atau CPOB. Kemudian di dalam pengemasan ulang dan pelabelan ulang ini ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus, yaitu pertama ada pencegahan terhadap kontaminasi silang, dan campur baur. Kemudian yang kedua, pengamanan stok label, pemeriksaan jalur pengemasan, pemeriksaan dalam proses, pemusnahan kelebihan label yang sudah tercetak nomor batch-nya. Kemudian yang ketiga, cara sanitasi dan higiene yang baik. Kemudian yang keempat, menjaga integritas batch, tidak boleh mencampur batch yang berbeda dari bahan obat yang sama. Kemudian, semua label yang dilepas dari wadah aslinya dan contoh label baru yang dipasang selama kegiatan ini harus disimpan sebagai bagian catatan pengemasan batch.
Kemudian, jika dalam prosesnya digunakan lebih dari satu batch label, maka contoh masing-masing batch label harus disimpan sebagai bagian catatan pengemasan batch. Dan yang terakhir itu mempertahankan identitas dan integritas produk. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai penanganan bahan obat yang tidak sesuai. Bahan obat yang tidak sesuai harus ditangani sesuai dengan prosedur yang dapat mencegah masuknya bahan obat tersebut ke dalam pasar. Di sini dokumentasi harus tersedia, mencakup semua kegiatan termasuk saat pemusnahan dan pengembalian. Kemudian yang kedua, penyelidikan harus dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh terhadap batch yang lain. Jika diperlukan, tindakan korektif harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, jika ditetapkan bahwa bahan obat dapat digunakan untuk maksud lain dengan tingkat kualitas yang lebih rendah, maka harus didokumentasikan. Dan yang terakhir, bahan obat yang tidak sesuai tidak boleh dicampur dengan bahan obat yang memenuhi spesifikasi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai dokumentasi. Jadi, setiap bahan obat yang didistribusikan harus disertai sertifikasi analisis asli. Sertifikat ini wajib dikeluarkan oleh industri farmasi asal yang memuat hasil analisis berdasarkan pengujian acak. Kemudian, sebelum bahan obat ini dijual atau didistribusikan, fasilitas distribusi harus memastikan ada sertifikat analisis asli yang sesuai dengan hasil uji spesifikasi. Kemudian yang ketiga, industri farmasi, bahan obat asal atau eksportir harus memastikan bahan obat yang dikirim mampu ditelusuri. Kemudian yang keempat, mekanisme transfer informasi harus ada, mencakup informasi mutu regulasi, dan lainnya. Kemudian yang kelima, label pada wadah obat harus jelas dan tidak boleh ambigu, serta melekat kuat. Label ini wajib memuat informasi penting seperti nama bahan obat dan tingkat mutu, nama generik secara internasional, jumlah berat atau volume, nomor batch, tanggal kadaluarsa atau tanggal tes ulang, kondisi penyimpanan khusus, nama dan alamat lengkap industri farmasi asal, serta nama dan alamat lengkap fasilitas distribusi. Kemudian, setiap bahan obat wajib memiliki lembar data keamanan. Jadi kesimpulannya, ketentuan khusus bahan obat dalam CDOB menekankan pentingnya pengemasan ulang dan pelabelan ulang yang sesuai CPOB, menjaga kualitas, stabilitas, dan keamanan bahan obat melalui prosedur yang tepat, pengujian, serta dokumentasi lengkap untuk memastikan produk tetap aman hingga digunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan apabila ada yang ingin bertanya boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.